Indonesia. Indonesia for B3, FIFA ranking 118. Terbang tinggi Garudaku, kami siap mendukungmu. Kalah menang kami gak malu, kami akan cinta selalu. Farzana Sport, Farzana Group. Sebagai informasi, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia terdiri dari 6 tim yang dibagi ke dalam 2 grup. Indonesia bergabung di grup B bersama Arab Saudi, Irak, dan 3 tim lainnya, menghadirkan persaingan sangat ketat dan menantang. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final, sedangkan runner-up harus menjalani babak playoff tambahan, sehingga tekanan dan targetnya sangat tinggi. Di putaran ketiga, timnas Indonesia memberikan kejutan positif dengan meraih kemenangan pertama mereka atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada November 2024. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57, yang juga memperpanjang harapan lolos Indonesia ke babak selanjutnya. Kemenangan ini sekaligus memutus tren buruk 15 laga yang tak pernah menang lawan Arab Saudi sebelumnya. Sayangnya, pada pertandingan lanjutan putaran ketiga melawan Irak, Indonesia kembali mengalami kekalahan 2-0 di kandang pada Juni 2024. Ini memperkokoh catatan kemenangan Irak dalam rekor pertemuan mereka. Rekam jejak pertemuan Indonesia dengan Arab Saudi dan Irak menunjukkan tantangan signifikan. Melawan Arab Saudi, Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Pada putaran ketiga kali ini, selain kemenangan 0 di kandang Indonesia, juga berhasil menahan imbang 1-1 saat bertandang ke Arab Saudi. Melawan Irak, perjalanan Indonesia lebih berat. Sepanjang sejarah pertemuan, Indonesia belum sekalipun menang menghadapi Irak. Dari 9 pertemuan, Irak menang 8 kali dan 1 kali seri, termasuk 2 laga fase kedua yang terakhir dengan kekalahan telak Indonesia 1-5 tandang dan 0-2 kandang pada 2024. Ini tentu menjadi catatan penting karena Irak dikenal sebagai lawan yang sangat tangguh dan berpengalaman di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan terakhir antara Indonesia dan Irak di Jakarta 6 Juni 2024 menjadi ujian berat bagi Garuda. Irak berhasil mendominasi permainan dan menang 2-0, sekaligus mempertahankan rekor kemenangan mereka melawan Indonesia di ajang kompetitif. Meski demikian, timnas menunjukkan mental bertarung yang lebih baik dibanding masa lalu. Sementara itu, kemenangan atas Arab Saudi pada 19 November 2024 di Jakarta mengangkat moral tim dan memberikan bukti bahwa Indonesia tidak boleh diremehkan, terutama seperti Marcelino Ferdinand yang tampil gemilang. Babak keempat membawa skenario yang menantang. Indonesia harus bersaing ketat untuk bisa menjadi juara grup atau setidaknya runner-up yang harus melewati babak playoff yang masih penuh ketidakpastian format dan lawan. Reaksi netizen terhadap hasil undian grup keempat cukup positif. Mereka optimis timnas Indonesia punya peluang lolos, terutama melihat hasil sudah pernah menang dan seri melawan Arab Saudi, serta meski berat, berharap Indonesia bisa mencuri poin dari Irak yang selama ini jadi momok. Komentar di media sosial menunjukkan harapan besar untuk sejarah baru di sepak bola Indonesia dengan kesempatan lolos ke putaran final di Piala Dunia. Ini menjadi energi moral yang sangat penting untuk skuad dan manajemen tim. Menurut analisis pakar sepak bola di Kompas TV, meskipun kompetisi semakin berat karena bertemu dengan negara Timur Tengah yang secara tradisi memiliki kekuatan besar, Indonesia tetap punya peluang jika bisa memaksimalkan setiap laga dengan disiplin, antisipasi taktik lawan, dan mengoptimalkan pemain-pemain kunci. Faktor konsistensi dan pengelolaan mental pemain dinilai sangat strategis supaya Indonesia bisa melewati fase ini dengan hasil optimal dan membuka peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, perjalanan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah perjalanan yang mudah. Melawan Arab Saudi, sebuah tim yang sudah dilawan dengan hasil positif, memberi harapan besar untuk menambah kemenangan dan poin penting. Sedangkan menghadapi Irak, tantangan klasik yang belum pernah dimenangkan Indonesia harus diubah dengan persiapan matang, strategi tepat, dan semangat juang yang tinggi. Jika semua bisa berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Indonesia akan memberikan kejutan di level Asia, dan bahkan mengukir sejarah pertama kali lolos di Piala Dunia. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan penuh semangat, karena jalan panjang dan menantang ini adalah momen penting dalam perkembangan sepak bola tanah air. Bersama kita bisa, bersama kita maju ke Piala Dunia 2026. Dia ngumumin aja ini udah sah ya. Bacain kok. Ya, grup A Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman. Grup B Saudi Arabia, Irak, Indonesia. Tapi lebih bagus lawan tim yang kuat di grup B. Jadi persiapannya akan lebih matang lagi. Lebih serius lagi. Iya, lebih serius lagi. Pokoknya nih lawannya udah, karena Saudi itu waktu main di Saudi sebenarnya babak kedua mereka udah dominasi itu sama kita. Jauh ya. Jauh lebih bagus.
Dan ini pelatih yang sebelumnya bawa Saudi ke World Cup kan, Herve Renard. Herve Renard. Oleh Romeni menjadi perhatian utama penggemar sepak bola Indonesia. Penyerang andalan timnas Indonesia ini memang mengalami cedera serius saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025, tepatnya tanggal 10 Juli 2025. Cedera tersebut terjadi akibat tackle keras dari pemain Arema FC, hingga membuat Ole harus ditanduk keluar lapangan. Setelah melewati pemeriksaan intensif dengan tim medis klub dan timnas Indonesia, Ole diputuskan menjalani operasi pada tanggal 17 Juli 2025 di Belanda. Operasi ini difokuskan untuk memulihkan cedera serius pada pergelangan kakinya. Dan alhamdulillah operasi berjalan lancar sesuai unggahan oleh Romeni di media sosialnya. Namun, berita kurang menyenangkan bagi kita semua. Masa pemulihan Ole diperkirakan cukup panjang beberapa bulan ke depan. Ole Romeni sudah cek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda, yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis, jadi recovery-nya cukup panjang. Nah, tentu kita kehilangan, tapi itu bagian dari sepak bola ya. Kita Ragnar kemarin juga sempat tidak ikut waktu lawan di Jepang karena ada cedera. Lalu juga ada beberapa pemain juga yang cedera sebelum-sebelumnya. Ya itulah sepak bola. Kita ya kembali fokus kepada persiapan tim untuk round 4 ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga timnas Indonesia bisa memaksimalkan laga di round 4 ini, agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Dan semoga Ole Romeni cepat sembuh dan bisa kembali berjuang memperkuat Garuda di round keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.